Bu Yusnita, selamat siang Bu Yusnita. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Aksan, puji Tuhan saya sehat Pak. Hanya saja saya ada sedikit masalah Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Yusnita? Em, Jika Bapak tidak sibuk, bisa kita berbincang-bincang sebentar Pak? Oh, tentu saja boleh Bu. Nah, sekarang saya sedang tidak ada jam mengajar. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya cerita sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Pak. Memangnya ada masalah apa nih Bu Yusnita? Jadi begini Pak, sudah beberapa minggu terakhir ini saya perhatikan setiap saya masuk ke kelas 81 Pak, murid-murid saya pada tidak semangat belajar Pak. Terus ada beberapa murid saya yang selalu tidak siap tugasnya Pak. Nah, jika saya tanya, jawabannya selalu saja lupa Pak. Itu yang membuat saya merasa pusing dan bingung menghadapinya Pak. Oh, baiklah Bu. Tadi Bu Yusnita bilang ada beberapa siswa Ibu dalam beberapa minggu ini tidak semangat belajar, kemudian jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Ibu di sini sudah menyelidiki apa penyebab murid-murid Ibu itu melakukan hal yang demikian? Sudah sih Pak, saya sudah memanggil beberapa murid saya tersebut. Lalu saya juga sudah menanyakan penyebab mengapa murid-murid saya tidak siap tugas, Pak. Lalu dari pengamatan Bu Yusnita nih, apa yang Ibu dapatkan? Apa yang menjadi penyebab murid-murid Ibu tidak suka dengan pelajaran Ibu dan tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Jadi kan Pak, setelah saya amati dan bertanya langsung pada beberapa murid saya, ternyata mereka tidak suka pelajaran PKN, Pak. Mereka bilang mereka tidak suka disuruh menghafal, menulis banyak-banyak. Sementara kan Pak, pelajaran PKN itu memang identik seperti itu, berbeda dengan matematika, Pak. Nah, ditambah lagi cara mengajar saya yang monoton dan membosankan, Pak. Itu sih Pak, berdasarkan pengamatan saya. Nah, menurut Bu Yusnita nih, kondisi seperti apa sih yang idealnya yang Ibu harapkan terhadap murid-murid Ibu? Tentu saja saya mengharapkan murid-murid saya di kelas 81 dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik dan bahagia, Pak. Nah, jadi murid-murid saya bisa semangat belajar. Nah, kami juga bisa berkomunikasi dengan dua arah. Nah, kemudian jika ada tugas, saya berharap murid-murid saya itu bisa menyelesaikan semuanya, Pak. Kalau begitu, apa yang dapat Ibu Yusnita lakukan agar murid-murid Ibu suka dan menjadi semangat mengikuti pelajaran Ibu? Jadi kan Pak, berdasarkan pengamatan saya, ternyata Pak saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Pak, sehingga anak-anak saya tidak semangat mengikuti pelajaran saya. Nah jadi hal yang akan saya lakukan Pak, yaitu saya harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya Pak. Memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik, agar murid saya berminat dan semangat serta termotivasi untuk belajar sama saya, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu metode apa yang telah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada sih Pak, beberapa metode yang pernah saya terapkan dan sudah berhasil, seperti metode studi kasus, bermain peran, lalu saya membuat ice breaking Pak, dengan menggunakan nyanyi-nyanyian. Kayak kemarin kan Pak, kami itu belajar tentang norma, terus saya suruh Pak murid-murid itu membuat, nyanyian, tetapi isinya tentang norma-norma. Nah jadi kan Pak, waktu itu murid-murid saya melakukannya secara berkelompok. Nah, secara
berantai juga mereka ganti-gantian, Pak. Nah, otomatis di situ murid-murid saya senang, Pak. Kemudian mereka jadi bisa lebih mudah memahami materi norma. Nah, tetapi saya seringi juga loh Pak dengan games pada waktu pelajaran itu berlangsung, lalu hasilnya seluruh murid saya senang dan terlihat aktif dan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan, Pak. Wah, luar biasa ya Bu Yusnita. Jadi nih Bu, kalau kita beri peringkat dari 1 sampai 10, nah di posisi berapa nih peringkat dari metode yang Ibu lakukan tadi, tingkat keberhasilannya? Kalau saya peringkat itu kan Pak, menurut saya dari antara 8 sampai 9 Pak. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya nih, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu kan Pak, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Kemudian saya juga harus bisa menyelinginya dengan kegiatan ice breaking Pak yang sangat menarik, seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Nah, serta saya harus mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid Pak. Karena akhir-akhir ini saya merasa saya itu sudah cukup, Pak, sudah cukup memahami tentang metode mengajar. Padahal kan, Pak, ilmu itu terus berkembang. Nah jadi kan, Pak, agar tujuan pembelajaran saya tercapai dengan baik, baik dari segi murid maupun saya sendiri, maka saya harus belajar lebih lebih giat kembali, Pak. Saya tidak boleh puas dengan apa yang saya miliki, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baiklah Bu. Nah, selanjutnya nih, siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menyusun dan melaksanakan rencana Ibu tadi? Mmm, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini kan Pak, ada kepala sekolah, lalu ada rekan sejawat. Nah, dan tak lupa juga Pak, saya harus mengkomunikasikan rencana saya ini kepada wali murid ataupun orang tua murid saya Pak, supaya mereka tahu Pak. Karena memang kan seperti selama ini saya itu Pak selalu melaporkan hasil kerja, dan nilai-nilai murid saya kepada orang tua murid saya. Kami tuh selalu melakukan hubungan komunikasi yang bagus juga, Pak. Nah, berapa lama sih Bu Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan rencana tadi? Sepertinya Pak, saya tidak membutuhkan waktu yang lama Pak, karena memang menurut saya masalah saya ini harus segera saya selesaikan Pak, karena jika tidak segera saya selesaikan akan berdampak kepada hasil belajar murid saya dan murid-murid saya juga nanti tidak akan mendapatkan hak mereka Pak. Nah, hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Pak. Hanya saja kalau menurut saya kan Pak, pencapaiannya itu kan membutuhkan waktu yang lama Pak. Karena kan tidak tidak mungkin ketika kita melakukan sesuatu itu Pak, langsung dapat hasilnya, maka perlu proses dan waktu yang lama Pak. Tetapi saya yakin Pak, ketika saya menerapkan rencana saya ini, meskipun hasilnya tidak instan, pasti akan memberikan hasil dan dampak yang baik Pak, kepada murid-murid saya yang ada di kelas 81 Pak. Iya, benar sekali Bu Yusnita. Nah, kapan Ibu mulai bisa melaksanakannya Bu? Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, secepatnya Pak, saya akan terapkan agar mendapatkan hasil yang cepat juga Pak, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Nah jadi, murid-murid saya pun bisa senang, bisa semangat belajarnya, kemudian, tidak ada lagi alasan bagi murid-murid saya Pak, untuk tidak mengerjakan PR Pak. Hmm, kemudian setelah kita diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Kalau tentang komitmen kan Pak, saya ini sudah bersikukuh saya ini Pak memang sudah benar-benar janji sama diri saya Pak, saya itu harus konsisten Pak. Karena jika saya tidak konsisten maka, masalah seperti ini
akan terjadi lagi, Pak. Nah, jadi saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, Pak. Lalu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat apabila ada hal-hal yang tidak saya pahami atau saya mendapat kendala, saya bisa bertanya kepada rekan-rekan saya, Pak. Nah, saya juga harus bisa berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah saya, Pak. Dan bukan hanya di sekolah saya saja, di luar sekolah juga bisa saya lakukan, Pak, seperti dengan teman-teman saya satu MGMP sekota Tanjung Balai, Pak, untuk dapat meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Pak. Karena, Pak, memang saya menyadari ternyata kita itu harus belajar terus-menerus, Pak. Kita nggak boleh berhenti belajar seperti itu, Pak. Nah, jadi kan, Pak, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, Pak. Nah, jadi sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Nah, jadi misalnya kan nih, Pak, kayak kemarin itu, saya bertanya sama guru pengganti saya ketika saya dikatakan tidak hadir. Murid-murid saya pada senang, Pak. Nah, saya tidak ingin situasi seperti itu terulang kembali, Pak. Maka dari itu, Pak, saya harus berusaha ini, Pak. Saya bertekad bahwasannya saya harus melaksanakan rencana saya ini dan saya harus mengubah, Pak, mengubah cara mengajar saya supaya itu, Pak. Saya pengen menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Wah, keren sekali ya Bu Yusnita. Nah, saya yakin pasti Bu Yusnita mampu melaksanakannya. Kemudian nih Bu, dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Sebenarnya, Pak, kalau di sekolah untuk sarana prasarana itu sudah mendukung, Pak. Lalu kemudian secara moral juga sudah saya dapatkan dari kepala sekolah saya, Pak. Kebetulan kepala sekolah saya sangat baik, Pak. Kepala sekolah saya selalu mendukung setiap apa saja yang saya rencanakan. Bahkan sesekali kepala sekolah saya selalu bertanya kepada saya, apakah ada masalah yang saya hadapi di kelas. Nah, begitu juga dengan rekan sejawat saya, Pak. Rekan sejawat saya itu selalu mendukung saya, Pak, membantu saya bila mana saya ada masalah, Pak. Nah, mungkin dari saya pribadi ya, Pak, bagaimana supaya saya konsisten menjalaninya, saya tetap semangat, tidak kendur. Nah, jadi saya berharap meskipun nanti masalah saya ini sudah selesai, saya tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, tetapi saya harus terus-menerus belajar seperti itu, Pak. Karena kan jangan sampai masalah seperti ini terulang kembali gitu, Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya ingin menjadi guru yang dirindukan dan diidolakan oleh murid-murid saya, Pak. Oke, baiklah Bu Yusnita. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Puji Tuhan ya, Pak, sekarang saya merasa lega sekali. Sepertinya beban yang ada di dalam hati saya ini, Pak, sudah berkurang, Pak, setelah saya cerita bersama Bapak. Kemudian saya senang sekali rasanya, Pak, bisa berbagi cerita sama Bapak. Karena, Pak, sudah beberapa hari ini saya termenung saja, sampai-sampai suami saya selalu bertanya, "Loh, Ma, kenapa?" Iya, karena memang, Pak, masalah ini menghantui pikiran saya ini, Pak. Nah, tetapi sekarang saya itu udah lega, saya merasa, Pak, saya telah menemukan solusi atas masalah saya dari hasil perbincangan saya ini, Pak. Syukurlah kalau begitu Bu Yusnita. Nah, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Kemudian, Pak, saya juga berharap untuk kedepannya, mana tahu saya juga ada masalah, Bapak selalu bersedia untuk mendengarkan masalah saya, Pak, dan untuk membantu saya di dalam menemukan solusi. Setidaknya, Pak, mengarahkan saya lah, Pak, apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak, seperti itu, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Aksan. Sama-sama Bu Yusnita, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Yusnita. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa pada waktu berikutnya ya Bu Yusnita. Selamat siang Bu Yusnita. Sampai jumpa kembali, Pak. Selamat siang, Pak.